Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Ayyuhal mu'minun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menambah umur, yang hakikatnya adalah untuk menambah amal ibadah, untuk bertobat, dan untuk memperbaiki ibadah kita ke depan agar bisa lebih baik lagi, karena cepat atau lambat maut akan menjemput. Dan kita berharap, berdoa, memohon akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Akhir yang baik harus diawali dengan yang baik. Setan selalu menggoda manusia sampai detik menjelang kematiannya. Setan akan membisikkan pada manusia agar menyembah, agar mengikuti langkah-langkah setan. Karena itu dianjurkan apabila ada di antara kawan, saudara, tetangga yang dalam keadaan sakaratul maut, talqin dia. Karena boleh jadi di situ setan sedang menggodanya. Kalau dia punya iman, amal soleh yang cukup, iman amal solehnya akan membentenginya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tidak ada satu detik umur pun kecuali untuk berjuang, untuk berdakwah, untuk berjihad, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau Kanjeng Nabi Rasulullah SAW sudah dijamin surga, bahkan menjadi penghulunya, pemimpinnya yang akan membuka pertama kali pintu surga, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya paling tinggi seluruh manusia dan Nabi Rasul utusan Allah. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berjuang, berdakwah, bahkan beribadah, sampai istrinya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga dengan segala keutamaan, tapi mengapa engkau masih ibadah, masih sholat malam sampai kakinya bengkak karena terlalu panjang sholatnya? Rasul mengatakan, ini cara saya menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, sebagai bentuk rasa hormat kita, rasa tawadu kita kepada Kanjeng Nabi, maka senantiasa kita mengirim sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang baca sholawat 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas dia 10 kali sholawat. Allah akan membalas dia dengan kebaikan, membalas dengan keberkahan, jalan keluar segala macam. 1 kali sholawat. Nanti di yaumul qiyamah, di antara syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah, Rasulullah akan mencari, mana dulu umatku yang paling banyak memberikan sholawat kepadaku. Lalu Allah menyampaikan syafaat, atau kalau bahasa kita mudahnya itu rekomendasi Allah, berilah rekomendasi si fulan. Kenapa? Karena dulu sepanjang hidupnya beliau banyak bersalawat kepadaku. Beri dia syafaat. Di samping ada syafaat yang lain dari penghafal Quran dan sebagainya. Mari kita berbanyak salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Khatib menyampaikan wasiat buat dirinya dan hadirin sekalian dengan wasiat takwa. Kenapa Rasulullah selalu menasehati sahabatnya, menasehati kita sebenarnya semuanya untuk bertakwa kepada Allah sebagai bekal. Sering khatib menyampaikan bekal itu penting. Apa sekarang perjalanan yang tidak perlu bekal? Kita ke tempat kerja perlu bekal, walaupun dekat, minimal 1 liter 2 liter pasti keluar, atau naik angkot misalnya. Kita ke kampung nih, mohon maaf kalau silaturahim atau mudik, ya nggak cukup 100-200 ribu, Pak. 500 1 juta belum untuk apa istilahnya ngasih saudara-saudaranya. Nah, pergi ke haji sekarang 40 juta, yang plus bisa 100 juta lebih. Jadi semakin panjang jauh perjalanan, di bekalnya harus semakin lengkap. Kalau kurang bekal ya akan sengsara di jalan. Ini perjalanan abadi, perjalanan ke kampung akhirat yang tidak akan kembali lagi. Lah bekalnya apa kita?
wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqauni ya ulil albab. Allah memberikan petunjuk dalam surat Al-Baqarah, berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal nanti untuk menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua kalimat, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kan cuma dua hidup ini hakikatnya. Mana perintahnya kita kerjakan, mana larangannya kita tinggalkan. Udah selesai, selamat kita dunia akhirat. Bukan untuk Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56, bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu keuntungannya bukan untuk Allah, untuk kita. Semua manusia dari zaman dulu, bangsa jin semuanya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, semuanya ingkar kepada Allah. Allah nggak rugi karena Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Semuanya ibadah kepada Allah, Allah juga nggak tambah. Allah memang sudah maha kuasa. Jadi kita sebenarnya yang perlu Allah. Kenapa Allah memberikan kita perintah? Supaya kita selamat. Kenapa Allah memberikan larangan? Supaya kita selamat. Mana yang lebih berat, perintah apa larangan? Karena secara psikologi sebenarnya lebih mudah atau lebih ringan meninggalkan larangan sebenarnya. Kenapa? Karena meninggalkan itu tinggalkan aja. Misalnya larangan berbuat zina, ya udah jangan dekati, diem aja di situ, nggak usah ke situ. Jangan judi online, ya udah jangan pencet-pencet. Jangan riba, ya udah jangan dekati, udah kan gampang, kita diem aja. Nah kalau ibadah menjalankan perintahnya, kita harus bergerak. Kita ke masjid, kita harus jalan kaki. Kita sholat harus berwudu, baca Quran, semuanya, bahkan berdoa pun harus bergerak. Bibir kita, hati kita. Jadi artinya sebenarnya kalau melaksanakan ibadah perintahnya perlu energi, sementara kalau meninggalkan larangannya kita diem aja. Tetapi anehnya mengapa kebanyakan manusia dulu justru terjelembab ke dalam api neraka, naudzubillah min dzalik, karena banyak melakukan perbuatan maksiat. Padahal tinggal diem aja. Kenapa? Karena pertama ada nafsu di dalam jiwa, kedua ada bisikan setan, yang ketiga lingkungan sekitarnya. Kita nih kuat nih, enggak, saya enggak mau. Setannya bisik-bisikin, masih bertahan, lingkungannya enggak enak lah, diancam. Nah ini ya perlunya kita membekali dengan takwa supaya apa? Membentengi kita. Kalau kita takwa yang terjaga, kita akan berbuat maksiat. Takwanya itu membentengi kita. Kita kok ke situ jadi berat. Nah itu diantaranya para hamba Allah. Nah kemudian yang berikutnya, wujud dari takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, surat Ali Imran 102. Wujudnya apa? Ayat 103-nya. Jangan dipotong sampai 102 selesai, enggak. Apa wujudnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Kehidupan orang-orang yang bertakwa itu harus berjamaah, bersatu. Walaupun dengan berbagai macam perbedaan. Nah, sekarang kita umat Islam, apa sih perbedaan? Kan soal fikih, soal mazhab, mungkin soal politik. Tapi pada prinsip akidahnya kan sama. Allahnya, selama Allahnya satu, Allah Tuhannya apa, kiblatnya Baitullah, anutannya Rasulullah, kitabnya Al-Quran, saudara kita. Nah di sini pada ayat ini Allah menegaskan tidak cukup dengan mengatakan itu saudara saya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wujud dari kita merasa satu kesatuan adalah bersaudara. Perhatikan saudaramu. Saudaramu makan, kamu makan, saudaramu makan enggak. Sampai Rasul begitu sangat telitinya, kamu belum beriman kalau kamu makan kenyang, tetanggamu tidak makan. Ada tetanggamu yang tidak makan. Siapa tetanggamu? Saudara-saudara kita di Palestina. Itu tetangga kita, walaupun mungkin secara fisik jauh, tapi kan kita bisa lihat di media sosial. Coba 1 tahun digempur habis-habisan. Kemarin saya dapat informasi kita punya link, kantor kita punya link di Gaza. Kita punya relawan juga, murid kita, santri kita melaporkan. Gaza itu luasnya sekitar 300 km persegi, sekitar Depok lah. Itu sepertiganya Jakarta ya. Mungkin Jakarta Utara, penduduknya 2 juta.
itu dibombardir dengan bom seberat totalnya dalam setahun itu 85 ribu ton. Bukan 85 ribu ton. Hiroshima, Nagasaki dibom dengan 15 ribu ton, hancur sehari 2 hari selesai. Ini Gaza dari ujung ke ujung tidak ada yang berarti tidak ada yang kena, tidak ada yang tidak terkena bom. 85 ribu ton. Dengan sesumbar mengatakan Hamas akan dihabisi dalam 2 minggu, tapi faktanya sampai 1 tahun masih bertahan. Berarti ada apa nih? Ada kekuatan yang tidak bisa dipandang oleh mata. Itulah kekuatan Al-Quran, kekuatan akidah. Beberapa hari yang lalu saya dapat informasi, coba. Saya malu. Palestina Gaza itu memberi pelajaran kepada kita. Malu kenapa Ustaz? Alhamdulillah, walaupun kami ditindas, hampir 80% infrastruktur habis, 200 masjid habis, sekolah-sekolah habis, ratusan profesor, guru besar habis, kita hidup hanya menunggu dari bantuan, apa aja dimakan, mau rumput, makanan binatang apa aja dimakan, tetapi kami masih bisa mewisuda anak-anak tahfidz Quran. Memang tidak banyak, cuma 500, biasanya 15.000 karena kondisinya. Inilah yang menurut para ahli ulama mengatakan keselamatan karena Al-Quran, keberkahan. Jadi enggak firman Allah, jadi kotanya dilindungi oleh firman Allah Subhanahu. Nah, kita mengambil pelajaran kalau kita negeri yang aman secara fisik, tetapi secara ekonomi, secara sosial mungkin kita masih terjajah. Karena apa? Barangkali kita jauh dari Al-Quran. Negeri ini, bangsa ini bukan kurang orang pandai, profesor, dokter banyak, bukan kurang orang kaya. Orang kaya banyak, bukan kurang orang yang hebat, bukan. Tapi apa? Kurang orang yang dekat dengan Al-Quran. Buktinya, ini Allah masih menguji. Kalau pemimpin itu dekat dengan Quran, waktunya sholat, pemimpin itu mulai dari presiden, gubernur, terus ke bawah, pimpinan lembaga, ekonom, bisnis, segala macam, mesti sudah waktunya zuhur, cut. Sehebat apapun pertemuan, masih ada yang lebih hebat, panggilan Allah. Selesai, karena dia menjauhi Quran, sholat. Syukur ajak berjamaah. Seperti almarhum Ismail Haniah itu Perdana Menteri, dia memimpin sholat karena dia hafid, dia juga khutbah, ngajak makmumnya, ayo kita. Semua pegawainya sholat berjamaah. Ini luar biasa. Insya Allah kalau semua level pemimpin mengajak makmumnya yang muslim sholat berjamaah kemudian baca Quran, berkah. Pesantren kami depannya PT Bukaka, punya Muhammad Yusuf Kala. Kemarin saya hadir waktu anugerah Muhammad Yusuf Kala sebagai mujahid diplomasi Uwad dari MUI. Karena kami tergabung dalam Dai Majelis Ulama Indonesia. Saya datang ke kantornya. Masya Allah Pak, saya kaget dan baru pertama kali bertemu dengan karyawannya kan ribuan di mana-mana. Kewajiban pertama begitu tank masuk jadwalnya 1 jam baca Quran semuanya. Subhanallah, itu satu gedung doa kayak dengungan Quran. Teringat hadis Rasul saya, kalau engkau lihat dengungan Quran di rumah-rumah tuh habis mari baca Quran anaknya bapak, itulah tanda penghuni surga, berkah. Dan itu dilakukan udah puluhan tahun tanpa dipublish. Dia nggak perlu digembar-gemborkan. Ngapain kami gembar-gemborkan? Kami laksanakan ini. Ini Masya Allah, kemudian mendirikan tahfidz, sudah ada 6 tahfidz yang tidak diekspor. Ini artinya pelajaran dari kita Al-Quran. Mari, ini satu bagian saja dari Gaza. Gaza mengajarkan kita Al-Quran. Nah, kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, mari kita makan Al-Quran di rumah tangga kita. Sekarang ada YouTube, kita bisa belajar Quran, undang guru. Anak-anak kita harus lebih baik baca Qurannya dari kita. Jangan lebih rendah, itu namanya turun. Lebih baik dari kita. Insya Allah dengan Al-Quran, keluarga kita berkah, lingkungan kita berkah, bangsa itu berkah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Satu hikmah terbesar dari Gaza karena adanya Al-Quran. Barakallahu li walakum fil Quranil Karim. Astaghfirullahaladzim li walakum wa lisairin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebelum doa, kita ingat kembali firman Allah dalam surah Al-Baqarah 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya hisyu wa lahum fil akhirati wa'adzabun adzim. Ini ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya masjid bagi umat Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya, bahkan dia berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak patut masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, di akhirat mendapat siksa yang berat. Siapa ini? Orang-orang Zionis Yahudi menghalang-halangi orang, bahkan ingin merobohkan Masjidil Aqsa. Saya mendampingi Syekh Dr. Abdullah Umar ketika ulama Palestina ketika ke Aceh. Saya mendampingi beliau. Dia mengatakan kami orang Gaza bukan orang yang mau dikasihani. Kami orang-orang yang kuat dan tegar. Kami hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua, wahai umat Islam, ada Masjid Allah, Masjidil Aqsa yang sedang dinodai, mau dirobohkan, mau dibelah dua. Saya orang-orang Palestina, orang-orang Gaza berusaha menjaga. Antum apa sekarang? Silakan tanggung jawab kalian kepada Allah. Saya tidak mau dikasihani, tapi lihat saudara-saudara kita makan seadanya dari rumput segala macam. Engkau makan bisa seenaknya, bisa makan sana sini. Apa yang kau bisa berikan kepada saudara-saudaramu? Jadi kami hanya mengingatkan supaya di hadapan Allah ada tanggung jawab. Mari kita punya tanggung jawab. Di samping masalah di dalam negeri sangat banyak, ini ada masalahnya nyawa yang detik per detik. 40.000 syuhada, itu yang apa peran kita? Doa minimal. Yang kedua, share berita-berita tentang yang penting Palestina Al-Aqsa. Dan yang ketiga, kirimkan minyak, kirimkan donasi, kirimkan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Kami alhamdulillah anak-anak muda di dalam Aqsa Walking Group berusaha melalui jalur biro yang ada di Gaza, dapat 2.000 kita kirim, ibaratnya dapat 100.000 kirim. Makan mereka itu enggak sebulan sekali kirim, enggak, tiap hari harus kita kirim. Nanti insya Allah bisa lewat masjid ini kita tunjuk orang yang khusus untuk Palestina, ya, takmir masjidnya nanti kita titipkan dari sini, langsung kita kirim sebagai bentuk kepedulian kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak bermaksiat kepadamu. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang belum maksimal beribadah kepadamu. Allahumma ya Allah, berilah kami kemampuan untuk berzikir, beribadah kepadamu. Doronglah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Kuatkanlah saudara-saudara kami di Palestina. Allah manjil muslimin fi Palestina. Allah mansur mustad'afina fi Gaza Filistin. Allah mansur mujahidina fi Gaza Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Innissalah.